Nah, wali kota, gubernur diundang ke istana, dipidatohi, ngomong sendiri. Karena mereka merasa presiden di tempatnya sendiri. Bupati dipanggil gubernur tidak selamanya. Sehingga incorporated yang tadi saya sebutkan itu terganggu sekarang. Bahwa kita masih NKRI iyalah, tetapi sistem yang kita punya ini belum ada jaminan terselenggaranya. Nah, oleh karenanya ini harus diperbaiki. Oleh karena saya setuju kalau ini direview kembali, kemudian diluruskan. Sehingga Indonesia incorporated, korporasi daripada dasar negara, konstitusi negara, kemudian undang-undang negara, kebijakan eksekutif negara, dan penerimaan rakyat terhadap kebijakan itu. Hari ini masyarakat cuek. Hari ini yang namanya partisipasi itu hampir hilang. Yang ada rakyat menuntut. Mau coblosan pilkada, mana sembakonya? Orang disuruh dukung, minta dibayar. Disuruh menentang, minta dibayar. Disuruh diem saja, mana uang diem? Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak, dalam kondisi seperti ini, negara mana yang bisa up tanpa dukungan dan partisipasi ikhlas dari warga negara? Dan kenapa rakyat kita menjadi penyakitan seperti ini? Pragmatis. Padahal dulunya tidak, Pak. Dulu itu waktu saya masih kecil, kalau ada anggota parlemen datang di satu kota, orang sedih datang. Sebelum kalau Orde Baru masih lah, masih, tapi yang sebelumnya luar biasa. Jadi karismanya. Kenapa? Karena ada faktor trust. Nah, faktor trust itu didukung oleh faktor amanat yang dilakukan sebagai bentuk daripada representasi. Nah, sekarang representasi itu putus. Nah, ketika putus, maka rakyat menuntut sesuatu. Dari mana rakyat menjadi transaksional? Disebabkan karena pemimpinnya sendiri yang mengajari transaksional. Sekarang ini tidak ada jabatan gratis. Oleh karenanya saya tidak bakal mau nyalon-nyalon apapun karena nggak punya uang. Nggak bisa. Nah, kalau DPD itu masih bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin orang membayar 2 juta orang. Gitu. Tetapi akhirnya tidak ada kerjaan begitu. Nah, kemudian saudara-saudara, ini baru faktor sistem. Satu lagi adalah ada faktor leadership. Leadership ini diberikan oleh sistem kepada kepala negara yang ex officio presiden. Nah, kalau itu dipakai optimal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kausar, seandainya ini jalan, seandainya ini seperti ini, seandainya itu akan lebih baik dari sekarang. Tapi lebih baik pun tidak optimal ketika wewenang yang diberikan oleh sistem itu juga terbatas. Maka saya setuju ada review kembali terhadap sistem kenegaraan dan kebangsaan di Indonesia ini. Nah, DPD silakan masuk di satu titik di sini. Nah, kalau ini bisa disampaikan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kita secara bersama-sama, insya Allah masih ada. Terakhir, dalam lapangan seperti itu, kita ingin membuat amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima dengan tema mengembalikan kedaulatan rakyat di tangan kedaulatan. Itu sekarang sudah disisih. Artinya apa? Mereka sudah menjual kedaulatan itu, encase dalam fisiknya di daerah-daerah. Kalau tidak percaya, di sini ada bapak profesor, coba nyalon jadi bupati, tidak bakal jadi. Kenapa? Karena tidak ada pemiliknya. Lain dengan di Iran, ini nyeleweng sedikit.
Saya pernah tanya kepada Syekh Mahmud Syahruki, itu ketua Mahkamah Pengadilan. Ini Ahmadinejad dari wali kota kok bisa jadi presiden? Dia bilang, karena dia bisa meyakinkan rakyat Iran bahwa dia itu miskin dan sanggup hidup miskin seumur hidupnya. Jadi kalau kita tuh saya ini orang miskin, jadi wali kota juga miskin, jadi presiden nanti juga miskin, karena saya sanggup miskin, tidak akan ada setetes minyak Iran pun yang akan masuk di kantong saya. Jadi, kalau orang kampanye begitu di Jawa Timur, Pak, tidak jadi. Tidak jadi. Ini ada orang nggak punya uang, kok nyalon, ini gimana? Ini stres apa bagaimana? Dalam kondisi ini, DPD mau mengangkat ini harus bersama-sama. Dan bersama-sama itu dengan seluruh tokoh-tokoh bangsa untuk diketuk hatinya agar dikembalikan kelurusan perjalanan incorporated Indonesia. Insya Allah masih ada lah negarawan di Indonesia. Paling tinggi adalah negarawan. Yang pikirannya itu sak negara, bukan sak partai. Di bawah itu ada politisi, nah, sak partai tapi untuk negara. Di bawah itu ada karyawan politik. Jadi yang mana saja yang untung, pindah sini, kadang pindah sini. Nah, saudara-saudara, ada satu hal lagi yang di luar pengamatan kita. Dalam kondisi seperti ini tidak ada suatu media yang membangkitkan kembali kelurusan bernegara dan berbangsa dan bernegara di media-media. Dia cuma pas menyampaikan kasus dan eksiden, bukan mendidik. Karena orientasinya bisnis berita, bukan perjuangan. Nah, ini tidak bisa kita salahkan karena keran ekonomi tadi sudah dibuka sendiri di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 30. Jadi sekarang the bad news is the good news. Jadi semakin jelek dia akan semakin populer. Maka kalau ingin jadi populer, jeleklah kita sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.